kita niatkan duduk kita di sini sebagai bagian dari memakmurkan masjid yang kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang duduk dengan siapa saja yang hanya saja yang memakmurkan masjid cuman oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman ke hari akhir. Artinya duduk di masjid atau memakmurkan masjid salah satu tanda bahawa hati seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari kiamat. Kemudian hadis disebutkan seperti yang kita baca sebelumnya, man alifal masjid alifahullah. Siapa saja yang merasa nyaman, yang merasa tenang dengan masjid, tidak buru-buru keluar dari masjid, itu alifahullah, maka Allah juga akan nyaman, akan tenang, akan bersama dia. Jadi kalau pengen kita supaya Allah merasa nyaman dengan kita, supaya Allah merasa ridha kepada kita, merasa cinta kepada kita, ya solusinya adalah alifal masjid. Arti alifah merasa nyaman di masjid. Alhamdulillah masjid kita sudah dipenuhi AC, subhanallah. Kita harus merasa nyaman dengan duduk di masjid, dengan berlama-lama di masjid. Ini bagian dari cara untuk mendapatkan ridha Allah, dapat mendapatkan ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen Allah nyaman dengan kita, ya solusinya kita juga harus nyaman dengan untuk menetap di rumah Allah, yaitu masjid. Man alifal masjid alifahullah. Siapa saja yang merasa nyaman dengan masjid, maka alifahullah, Allah akan merasa nyaman, merasa ridha, merasa cinta kepada orang tadi. Jadi kita niatkan duduk di masjid, salah satunya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surah Al-Baqarah di ayat 215. Idz qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfiqun. Wahai Muhammad, wahai Rasul, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka, artinya umatmu, oh yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang mereka infak. Artinya apa saja yang mereka infak. Ini sebenarnya walaupun Allah memakai lafaz jamak, yas'alunaka, lafaz yang bermakna banyak, mereka bertanya. Tapi yang pada dasarnya, yang pada fakta, yang sebenarnya yang bertanya adalah satu orang, Amr bin Jamuh. Ini yang bertanya ke Rasul, apa yang saya infak. Tapi Allah memakai lafaz yang berbentuk jamak karena untuk ini sebagai Allah menganggap beliau ini sebagai sebagai perwakilan dari mukmin. Karena pasti yang lain pengen bertanya juga, cuma tidak bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pasti dalam hati timbul pertanyaan, apa sih barang yang saya infak? Apa saja yang harus saya infak? Nah, itu timbul dalam hati ada pertanyaan. Walaupun yang bertanya langsung ke Rasulullah adalah Sayyidina Amr bin Jamuh. Allah memakai lafaz yang bermakna jamak padahal yang bertanya satu orang. Karena beliau ini sebagai perwakilan dari mukmin yang lain. Allah mengatakan mereka bertanya. Yang sebenarnya yang bertanya adalah Sayyidina Amr bin Jamuh. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa saja yang mereka infak. Wasail di sini yang bertanya adalah Amr bin Jamuh, wa kana syaikhan dza malin. Fas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma yunfiq wa ala man yunfiq.
Beliau ini orang tua, syekhan, zamalin, yang banyak harta. Nah, Masya Allah. Fasa'alan Nabi amma yunfiq. Kemudian beliau menanyakan kepada Rasulullah tentang benda-benda ataupun harta yang yang ingin diinfakkan, ataupun harta apa saja yang diinfak. Wa alaman yunfiq. Ini dua pertanyaan beliau. Jadi pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, ini saya punya harta, apa yang saya infak di harta ini? Apakah semua saya infak sampai saya entar tinggal buat pakaian satu doang, atau bagaimana? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, wa alaman yunfiq. Ke siapa saya berinfak? Siapa penerimanya? Ini saya ingin berinfak kepada siapa saja yang akan saya kasih. Nah, ini pertanyaan. Ini bagian dari perhatian sahabat dulu ke bagian agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi masalah infak. Infak ini mengeluarkan harta. Jadi supaya tepat di tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengeluarkan harta di tempat yang enggak jelas. Di tempat yang tidak bisa dipastikan kalau situ kembali manfaatnya, dan di situ kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Ammar bin Jamuh sudah tua dan beliau memiliki banyak harta. Memiliki banyak harta. Maka ini sebagai pelajaran juga untuk kita yang sudah tua, enggak usah lagi dikumpulkan harta. Mau ngapain lagi? Ujung meninggal. Kumpulin. Jangan sampai seperti di surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi humazatil lumazah. Apa itu? Alladzi jama'a malahu 'addadah. Orang yang kumpulin harta wa 'addadah, dan hitung-hitung harta. Oh, sana di bank fulan sekian saldo, di bank fulan sekian, di bank sekian. Itulah perhitungan. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Dia menganggap bahwa hartanya itu bisa membuat dia kekal di dunia, enggak mati-mati. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah. Ketahuilah, enggak ada yang meninggal, enggak ada yang hidup selama-lamanya. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah, afa amitta fahumul khalidun. Wahai Muhammad, kamu ini adalah makhluk yang paling aku cinta. Kamu ini adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah. Tapi afa amitta, kamu saja meninggal. Nabi Muhammad, kamu saja meninggal. Wahai Muhammad, afahumul khalidun. Apakah mereka dibiarkan kekal di dunia, enggak meninggal? Enggak mungkin. Kalau seharusnya, kalau misalkan manusia ini kekal di dunia, justru yang paling berhak untuk hidup selama-lamanya di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan hidayah kepada umat sampai hari kiamat. Paling layak adalah Rasulullah. Tapi tidak, afa amitta fahumul khalidun. Apakah wahai Muhammad, engkau saja meninggal, apakah yang lain bakal hidup selama-lamanya? Tidak mungkin. Jadi apa yahsabu anna ma lahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutam. Tidak ada yang kekal di dunia, ya la yunbadhanna fil hutamah, dia itu akan dilempar ke neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan apa yang kau ketahui tentang hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah yang al-muqadah, yang dibakar. Kata Wali Sayyidina Ammar bin Jamuh, orang tua yang memiliki banyak harta, yang kemudian bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang harta apa saja yang diinfak dan ke siapa saja yang menerima infak. Ini perlu diperhatikan dua ini. Yang pertama harta apa saja yang kita infak, yang kedua penerimanya siapa saja. Jangan sampai kita mengeluarkan harta di tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat nanti buat harta itu dua pertanyaan. Dari mana, min aina iktasabahu,
wa fi ma anfaqah. Nah, jadi karena di hari kiamat nanti pertanyaan ke masalah harta dua. Yang pertama dari mana ia dapatkan, yang kedua di mana ia infak. Artinya dua-dua harus benar. Cara mendapatkan harta harus benar dan cara di tempat infaknya juga harus sesuai. Qul, wahai Muhammad, jawab ke orang yang bertanya tadi, yang menanyakan dua hal. Yang pertama harta apa saja yang diinfak, dan yang kedua di mana saja ia berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Qul, apa saja yang kalian infak dari kebaikan. Dari kebaikan apa saja artinya? Ini malahan bayan lima syamilun lil qalil wal katsir. Ini min khairin dari kebaikan, terbenar kebaikan itu yang banyak ataupun qalil atau sedikit. Banyak dan sedikit, dan banyak yang sedikit tidak bisa dihukum dari kadarnya, tapi bisa dihukum dari harta yang dimiliki. Misalkan seseorang memiliki harta 1 juta, menginfak 500.000, sudah setengah dari semua harta, setengah harta dia infak, setengah yang dia miliki dia infak. Tapi kalau hartanya 100 miliar, yang infak 1 miliar, ada apa-apa, baru 1%, baru 1% di hartanya. Tapi kalau yang punya 100.000, infak 50.000, 50% dari hartanya dia infak. Subhanallah. Jadi jangan terlalu melihat ke banyaknya, tapi melihat ke harta itu dilihat juga, karena banyak atau sedikit itu juga dilihat ke yang dimiliki. Apabila dia memiliki harta 100.000, infak 50.000, wow, itu setengah harta. Pengorbanannya setengah harta, setengah harta. Jadi ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infak dari kebaikan, baik kebaikan sedikit ataupun yang banyak. Ini jawaban untuk yang pertama. Artinya hal benda yang harus diinfak harus benda yang bagus, harus dari benda yang bagus. Artinya benda yang halal, benda yang halal. Kemudian untuk jawaban yang kedua, yang pertanyaan kemana ia akan menginfak itu harta, falil walidaini wal aqrabin. Maka apa saja yang kau infak dari kebaikan, falil walidaini, maka diinfak harta yang pertama walidain. Ini yang paling utama, infak ke orang tua. Artinya sebagaimana orang tua sudah membesarkan kita, mungkin sekarang orang tua sudah tua, ini wajib kita membantu orang tua, infak ke orang tua. Apalagi kita memiliki orang tua terlalu jauh, ini minimal seminggu, minimal 2 hari sekali dihubungi orang tua, tanya gimana kabarnya Pak, gimana kabarnya Bu, karena itu bagian di perhatian. Orang tua merasa diperhatikan, Kalau kita tidak mau memperhatikan orang tua kita, jangan harap ntar anak kita bakal memperhatikan. Jangan sampai kita ditelantarin sama anak kita, penyebab karena kita tidak mau memperhatikan orang tua. Malahan kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Apabila itu orang tua sudah tua di kalangan, baik ibu ataupun perempuan, baik satu dari orang tua atau dua-duanya sudah tua, umur lanjut, fala taqul lahumu uffin, maka jangan katakan kalimat-kalimat yang membuat mereka marah. Jangan mengungkapkan perasaan marah kita kepada mereka. Wala taqul lahumu uffin. Uffin artinya kalimat-kalimat untuk mengungkapkan kemarahan. Walaupun bukan kalimat mungkin di satu daerah beda daerah lain cara mengungkapkan kemarahan, mengungkapkan kekesalan. Itu jangan sampai ditampakkan depan orang tua, karena itu menyakiti mereka. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan ataupun diprioritaskan dalam menginfakkan harta yaitu walidain.
adalah dua orang tua. Ini yang pertama, karena di situ terdapat berapa pak? Di situ ada pahala ganda. Yang pertama mendapatkan pahala infak harta. Yang kedua mendapatkan pahala silaturahim. Yang ketiga mendapatkan pahala birrul walidain. Birrul walidain. Jadi 3 sekaligus. Beda halnya kalau kita infak ke orang lain, cuma dapat pahala infak dan pahala membantu mukmin. Tapi kalau yang birrul walidain tidak kita dapatkan. Kalau kita punya uang, orang tua lagi butuh uang, orang lain butuh uang, dahulukan orang tua. Dahulukan orang tua. Ya, orang tua yang harus didahulukan dalam segala hal. Falil walidain, bagi dua orang tua, baik bapak atau ibu. Ini tempat yang harus kita perhatikan ketika ingin menginfakkan harta. Bukan ke masjid. Sebagian orang ke masjid terus infak, sedangkan ke orang tua enggak pernah. Oh, muskilah. Masalah enggak, dahulukan orang tua dulu. Dahulukan orang tua. Kecuali kalau misalkan orang tua sudah cukup, masih ada kelebihan, silahkan ke masjid ataupun silahkan ke tempat yang lain yang tempat-tempat yang baik. Tapi yang paling diutamakan dalam menginfakkan harta yaitu ke orang tua, falil walidain, bagi kedua orang tua. Yang kedua yang harus kita dahulukan juga wal aqrabin, dan kerabat. Jadi misalkan kita punya uang, pengen bersedekah ataupun pengen menginfakkan itu harta, lebih baik infak ke kerabat. Karena infak ke kerabat seperti tadi, yang pertama mendapatkan pahala infak, yang kedua mendapatkan pahala silaturahim. Pahala silaturahim. Wal aqrabin, itu yang kedua. Yang pertama yang harus kita infakkan, yang pertama ke walidain, yang kedua wal aqrabin, orang kerabat, bapak, kakak, adik, paman, bagian kerabat semua. Kemudian wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak yatim ini juga orang yang berhak untuk diperhatikan. Anak yatim, betapa banyak sekarang anak yatim. Anak yatim, makna yatim adalah anak yang meninggal orang tuanya sebelum balik. Itu yatim. Yatim artinya anak-anak yang meninggal bapaknya sebelum balik. Kalau sudah balik umur 60 tahun, enggak yatim lagi. Umur 60 tahun ataupun umur 40 tahun meninggal bapaknya, mau yatim apa lagi? Itu bukan yatim, tapi dia sudah bisa meyatimkan orang lain. Itu enggak yatim lagi. Arti yatim batasnya sampai balik. Jadi anak kecil umur 7 tahun, 10 tahun, meninggal bapaknya, itu disebutkan anak yatim. Yatim ini patut diperhatikan. Kalau misalkan kita punya harta, kita cari anak-anak yatim sekitar untuk kita bantu, baik untuk kebutuhan sekolah mereka atau kebutuhan makan mereka. Ini bagian dari tempat yang harus diperhatikan ketika berinfak. Jangan berinfak untuk mencari popularitas, berinfak untuk mencari nama. Ini masalah. Apalagi musim-musim yang akan datang ini, musim 2 bulan ke depan. Ini musim-musim infak untuk mencari nama. Jangan infak untuk infak ya, kalau bisa seperti yang disebutkan oleh Allah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah fa ni'mahi, itu bagus. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikan itu sedekah, menyembunyikan artinya tidak menampakkan sedekah. Karena bisa jadi sebagian penerima sedekah kalau dinampakkan depan umum dia merasa malu. Ini ngapain ya? Kalau bisa wa in tukhfuha, bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui. Kalau bisa penerimanya jangan mengetahui. Sampai penerima enggak tahu itu dari siapa. Lebih bagus. Tinggal tulis saja, misalkan ngasih uang, tulis ini buat si fulan. Selesai. Walau sehingga situ enggak tahu siapa yang memberikan, itu lebih bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum.
Dan jika kalian menyembunyikan itu sedekah yang sehingga tidak ada yang mengetahui bahawa itu yang bersedekah kalian, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikannya kepada orang fakir. Memberikan ke orang yang membutuhkan, ke orang yang membutuhkan, ke orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik, maka itu lebih baik. Wal yatama, jadi wal aqfalil walidain, yang pertama walidain, yang kedua wal aqrabin, yang ketiga al yatama, anak-anak yatim. Ini juga perlu diperhatikan ketika kita berinfak, kita cari ini orang-orang. Yang pertama walidain, kalau masih ada walidain. Kalau walidain sudah tidak ada, wal aqrabin, kerabat-kerabat kita mungkin ada sebagian yang membutuhkan, kita tolong. Kemudian wal yatama, ada anak-anak yatim, kita cari anak-anak yatim yang kira-kira membutuhkan. Kemudian wal masakin, dan yang miskin-miskin, orang miskin yang membutuhkan. Ini miskin umum sudah, miskin umum. Siapa saja yang miskin, itu berhak untuk dibantu dengan infak. Kemudian wa banis sabil, dan anak jalan, artinya orang yang membutuhkan uang dalam perjalanan, baik orang yang pengen keluar kota misalkan, tidak memiliki biaya, pengen pulang. Tinggal di sini di Jakarta sama-sama kita, tiba-tiba ada musibah misalkan di kampungnya di Papua misalkan contoh, mau pulang nggak ada uang. Ini berhak dibantu. Malahan jangankan pakai uang sedekah biasa, kalau di situ ada zakat, wajib ngasih zakat ke dia. Ada zakat misalkan, wajib sebagian zakat dipakai buat dia. Karena ini sangat membutuhkan orang yang mau pulang. Ataupun dari dalam perjalanan, maka ada orang dari mana tiba-tiba mampir ke masjid kita. Saya pengen melanjutkan perjalanan ke sana tapi habis uang. Ini juga harus kita bantu, Tapi kalau bisa yang sudah dikenal. Kalau enggak dikenal, ya husnuzan bagus. Tapi yang terjadi selama ini banyak penipuan. Saya ini habis uang, pasti kasih, besok datang lagi, habis uang juga. Enggak safir dia. Besok datang lagi. Ini masalah juga. Ini sudah nyari uang juga, dan dengan mengatakan seperti itu, habis uang di perjalanan. Kalau bisa orang sudah dikenal misalkan, ataupun siapa saja yang kita husnuzan kepada seorang mukmin, jika dia mengatakan dirinya habis uang sedangkan pengen melanjutkan perjalanan, kasih aja minimal kita, walaupun dia menipu, kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa banis sabil, dan adalah anak-anak yang di perjalanan, artinya yang membutuhkan kebutuhan, yang membutuhkan uang untuk melakukan perjalanan, ataupun habis uang tengah jalan membutuhkan. Ini juga orang-orang yang harus kita bantu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan di ujungnya Allah mengatakan, dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, baik infak yang kita bicarakan tadi atau selain infak, semua kebaikan yang kita lakukan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguh Allah dengannya kebaikan yang kita lakukan itu mengetahui. Allah mengetahui, dan apa semua kebaikan yang kita lakukan, maka tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal kebaikan walau sebarat zarrah, yarah, dia pasti akan melihat hasilnya nanti di hari kiamat. Makanya di sini Allah menutupi ayat ini, wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, baik itu infak ataupun yang selain infak, salat, puasa,
Yang lain semua fa innallaha bihi alim, maka sesungguh Allah itu mengetahui dengan apa saja kebaikan yang kita lakukan. Yang nanti Allah akan memberi balasan kepadanya dengan balasan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu balasan Allah. Allah sudah membalas pasti seperti itu. Ma la ainun ra'at, apa saja yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan yang tidak pernah terbersit di hati manusia. Itulah balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau disebutkan hukum bersedekah wal israr binafaqatit tatawwu' afdal. Jadi kalau bersedekah tatawwu', sedekah yang sedekah biasa bukan zakat. Itu yang lebih afdal, lebih bagus untuk wal israr, artinya disembunyikan. Disembunyikan. Berusaha menyembunyikan sebisa mungkin. Ini seperti kisah para sebagian ulama. Ada sebagian ulama itu satu kampung itu beliau menafkahi ke rumah-rumah janda, rumah-rumah miskin, ke rumah yatim. Itu beliau tahu semua, rumah-rumah ini ada yatim, rumah ini ada janda, rumah ini tahu semua. Dan beliau menafkahi mereka sampai berapa ratusan keluarga beliau nafkahi. Tapi yang dari banyak satu pun enggak kenal, enggak tahu ini dari siapa. Kapan ketahuan siapa yang berinfak mereka? Setelah beliau meninggal baru putus. Yang dulu misalkan setiap minggu ada beras depan rumah, tiba-tiba putus. Berarti ini ketahuan dari si fulan. Setelah beliau meninggal putus. Artinya ketika beliau hidup ini infak semua dari beliau. Sampai seperti itu ulama dulu berusaha untuk menyembunyikan sedekah. Zakat bisa dikategorikan sedekah. Misalkan sedekah. Pajak. Apa? Pajak. Pajak kita. Pemerintah itu bisa dikategorikan sedekah. Boleh, sedekah. Dan kalau misalkan pajak bagian dari kewajiban. Kalau misalkan kita enggak bayar pajak, wajib pajak motor, enggak bayar. Bagaimana usah enggak bayar pajak? Haram atau tidak? Menurut saya, pendapat saya haram. Karena itu bagian maslahatan. Entar walaupun ada sebagian dari yang tinggal yang kerja di tempat perpajakan itu korupsi, dimakan sama dia, dia kasih 10, dimakan sama dia 8. Duanya dibagi. Ini bagian dari untuk membantu negara sesuatu yang baik. Artinya dalam hukum Islam, dalam bernegara, apa saja yang baik, yang mengandung maslahah, apa saja yang baik, yang mengandung maslahah, yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh pemerintah, hukumnya menjadi wajib, walaupun pada dasarnya tidak wajib. Contoh, salat istisqa. Salat istisqa itu disunnahkan sebelum salat istisqa puasa 3 hari. Kemudian datang pengumuman dari pemerintah, ini kata minggu depan ingin melakukan salat istisqa, kalian semua wajib puasa 3 hari. Apa hukum puasa tadi? Semua masyarakat di kampung itu yang diwajibkan oleh pemerintah semua wajib melakukan puasa. Puasa tadi yang pada dasarnya sunnah. Tapi ketika diperintah oleh pemerintah dan itu mengandung maslahah dan itu perbuatan yang baik, hukumnya berubah menjadi wajib. Seperti rambu-rambu yang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bagian dari wajib. Haram kita tidak menerima itu. Sebagian kita menerobos kalau kepada haram hukumnya. Banyak enggak, kecuali yang diperintahkan oleh pemerintah sesuatu yang haram. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pemerintah, semua kalian harus makan riba. Enggak boleh. Misalkan semua kalian harus nabung di bank riba. Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun pemerintah nyuruh, enggak berubah menjadi wajib. Yang haram, walaupun pemerintah nyuruh, tetap hukumnya tidak berubah. Hukumnya tetap haram. Marhaban.
Kalau misalkan boleh saja. Umut. Kalau misalkan mereka ngambil sebagian, mereka ngambil, kita ngumpulin ke panitia, kemudian mereka ngambil sebagian. Kecuali kalau misalkan dia ini biar saya bagi Pak, biar saya bagi, dia nggak dibagi buat dia, itu bermasalah panitianya. Ini karena itu saya sebagai wakil. Makanya dalam Islam itu harus jelas di awal akadnya apa. Itu yang paling penting dalam Islam. Jangan akadnya ini Pak, tolong kasih uang ini, tolong bagikan ke fakir miskin. Tiba-tiba dimakan buat dia, nggak ada yang fakir, nggak dibaginya, haram itu panitianya. Panitianya berapa banyak panitianya? Marhaba. Persentasenya berapa banyak? Kalau sedekah tidak ada, nggak ada. Nggak, untuk panitia misalkan, kan banyak yayasan yatim itu kan pasti dia operasionalnya dari uang itu. Itu berapa persen maksimal boleh? Kalau dalam sedekah tidak ada persen. Maksudnya tidak ada harus sekian. Untuk kepanitianya, untuk yang mengelola uang sedekah. Iya, maksudnya tidak ada kadar yang pasti. Karena sedekah ini enggak ada. Beda halnya zakat. Kalau zakat amilnya harus sekian. Tapi kalau sedekah tidak ada ketentuan berapa yang harus diambil oleh panitia tadi. Ya secukupnya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini disebutkan orang yang megang harta anak yatim. Kita megang harta anak yatim, yang ngurus anak yatim. Ngurus anak yatim, bagi kita disebutkan dalam Al-Quran, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kita kaya, punya harta pribadi, falyasta'fif, hendak menahan diri enggak makan harta anak yatim. Usahakan saya ngurus anak yatim, walaupun ngurus anak yatim berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru ngurus anak yatim jadi bisnis. Nah, ini sering terjadi. Ini akhirnya semua soalnya di dunia ini sekarang semua bisnis. Sampai haji jadi bisnis. Haji bisnis, salat bisnis, masjid bisnis, zakat bisnis, semua bisnis. Sampai agama jadi bisnis. Ngurus anak yatim, tujuannya apa? Antar infak yang dapat ke anak yatim 100 juta, buat dia 50, beli mobil baru. Assalam. Ini kan muskilah. Dia kata Allah, kalau yang ngurus anak yatim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau misalkan dia punya uang, kaya, enggak membutuhkan harta anak yatim, jadi falyasta'fif. Dan isti'faf ini artinya menahan diri tidak makan harta itu. Tak boleh makan, dia punya uang. Tapi wa man kana faqiran, kalau misalkan dia fakir, untuk kehidupannya biaya operasional ke bahasa sekarang, enggak ada uang. Ini mau bagaimana? Mau tutup yayasan? Enggak juga. Anak yatim mau kemana? Nah, silahkan makan. Falyakul bil ma'ruf, silahkan makan secukupnya, yang berlebihan. Kebutuhan 10.000, makan 10.000. Biaya operasional 1 juta sebulan, cukup 1 juta sebulan. Jangan biaya operasional 1 juta, habisnya yang tertulis buat biaya operasional 10 juta. 9-nya kemana? Kantong dia. Bermasalah. Dan itu semuanya kembalian bainahu wa bainallah. Sedangkan kita yang infak, kalau yakin silahkan infak, insyaAllah kita mendapatkan pahala. Kalau enggak yakin ke itu yayasan, setelah sekali 2 kali kita kasih enggak jelas, kayak ada permainan, enggak usah lagi. Nyari yayasan yang lain ataupun bertemu dengan yang penerima langsung. Jadi apakah boleh? Berapa ukurannya? Secukup bil ma'ruf kalau kata dalam Quran. Falyakul bil ma'ruf. Silahkan makan tapi secukupnya. Untuk biaya personal yang dibutuhkan, silahkan pakai uang. Jangan berlebihan. Tapi kalau misalkan kita punya uang, biaya operasional aja biar saya yang tanggung, itu lebih baik. Jangan pakai harta anak yatim ini benar-benar dipakai oleh yang membutuhkan, yang fakir. Nah, seperti rumah tahfidz kita, masya Allah, Bapak Effendi, hilang sudah. Beliau ngumpulin, kemudian uang dari para donatur yang baik-baik, masya Allah. Kemudian beliau semuanya dipakai untuk santri. Nggak ada yang beliau makan, nggak ada ini jatah saya karena saya ngumpulin 10%, nggak ada. Nah, ini yang terbaik. Ini seperti ini yang baik. Man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan ntar itu pahalanya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kesimpulannya tidak ada ukuran berapa yang harus, apakah 10%, 20%, 30%, tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal israr, sekali lagi yang terakhir tadi, menyembunyikan ataupun berinfak secara sembunyi, itu lebih afdal, lebih afdal. Karena orang yang berinfak secara sembunyi adalah merupakan salah satu orang yang mendapatkan naungan, yang salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang di hari di mana di situ enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah orang yang berinfak, orang yang berinfak secara sembunyi, orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau yang penerimanya tidak merasa nyaman ketika diinfak depan umum, itu jangan infak depan umum. Kadang-kadang sebagian penerima ada yang miskin, jadi dia membutuhkan, tapi kalau depan umum dia nggak mau juga. Ini juga. Jadi puncak semua itu memiliki tata krama, baik dalam berinfak, dalam beribadah sekaligus ada tata krama yang harus dilakukan. Masuk ke dalam berinfak, usahakan sebisa mungkin kalau berinfak secara sembunyi yang tidak tidak menyakiti ataupun tidak mengganggu ataupun perasaan si penerima, Apalagi nyebut-nyebut setelah itu, itu si fulan itu saya biayain, si fulan itu depan dia, bukan, kamu kan udah saya kasih uang kemarin, kamu kan sudah seperti ini, kamu kan sudah seperti ini. Ini infak seperti ini muskil. Infak ini bukan infak, ini menyakiti manusia yang lain. Jadi infak silahkan, tapi harus mengikuti seluruh adab dan tata krama dalam berinfak, sehingga infak kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan kita lihat nanti balasannya di hari kiamat. Tapi kalau infak dengan tujuan untuk menghina penerima, ini uangnya untuk menghina si penerima, ini bukan infak, ini justru penghinaan yang dikhawatirkan di hari kiamat. Infak seperti itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dua pertanyaan tadi jawabannya. Yang pertama, benda yang diinfak harus benda yang baik. Kemudian yang kedua, tempat kita infak ataupun yang infak itu diberi ke yang pertama walidain, itu yang harus diutamakan. Yang kedua akrabin, kerabat. Yang ketiga yatama, yang keempat miskin, orang miskin, yang terakhir ibni sabil, orang yang membutuhkan uang dalam melakukan perjalanan. Allahumma ja'alna minal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaba. Yang wajib dulu, karena memberikan uang keluarga bagian dari infak, wajib dulu. Misalkan ada infak yang wajib, infak ke anak yang membutuhkan, bagian infak yang wajib itu lebih diutamakan daripada menginfak ke tempat yang lain yang bukan kerabat. Sama, infak ke orang, soalnya makna marhaba. Infak juga. Jadi infak itu artinya memberikan uang ke orang lain dengan niat yang baik, itu infak dalam bahasa Arab. Ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunnah. Yang memberikan uang ke orang tua yang membutuhkan, itu infak namanya. Jadi infak itu bukan artinya infak bermakna sedekah yang ma'ruf di Indonesia. Jadi infak dalam bahasa Arab artinya memberikan sesuatu ke orang lain. Memberi bantuan ataupun memberi sesuatu ke orang lain, itu namanya infak. Ada yang kadang-kadang infak wajib, seperti orang tua memberikan makanan ke anak, itu bagian dari infak yang wajib. Orang anak memberikan uang ke orang tua yang membutuhkan, infak yang wajib. Seseorang memberikan bantuan ke keluarganya
apabila keluarga membutuhkan, bagian dari infak yang diharuskan. Ataupun yang lain, bersedekah biasa itu juga bagian dari infak. Malahan zakat juga infak, infak ada dua infak. Nah, infak yang wajib, tapi infak yang wajib.